Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Velia di channel YouTube Rumah Belajar Kamil. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal latihan untuk persiapan UAS Kimia kelas 11. Adapun soal yang akan kita bahas yaitu soal nomor 1 sampai nomor 7 tentang materi kesetimbangan kimia. Oke, kita mulai ya. Soal nomor 1. Suatu reaksi dikatakan setimbang apabila. Oke, berarti soal nomor 1 ini menanyakan tentang kapan suatu reaksi dikatakan setimbang atau ciri-ciri reaksi setimbang itu seperti apa. Nah, kita ingat lagi sebelumnya pada video penjelasan materi sudah kakak jelaskan ada 4 ciri-ciri reaksi dikatakan setimbang. Pertama, reaksi tersebut terjadi pada ruang tertutup, di mana pada ruang tertutup suhu dan tekanannya itu tetap. Kenapa harus suhu dan tekanannya tetap? Karena adanya perubahan suhu dan tekanan itu bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, kemudian yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus secara mikroskopik atau disebut dengan kesetimbangan dinamis. Artinya apa? Artinya reaksi tersebut berlangsung terus-menerus dan tidak sampai selesai atau tidak pernah selesai. Nah, tapi kita tidak bisa melihat perubahannya itu secara makroskopik atau melalui indera kita. Jadi secara mikroskopiknya itu dia berlangsung terus-menerus. Sehingga disebut dengan kesetimbangan dinamis. Kemudian yang ketiga, satu reaksi dikatakan setimbang apabila laju reaksi ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Atau laju reaksi pembentukan produknya itu sama dengan laju reaksi penguraiannya kembali menjadi reaktan. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian yang keempat, karena dia laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, maka konsentrasi reaktan dan produk itu relatif konstan pada saat kesetimbangan. Oke, sekarang kita udah tahu ciri-ciri reaksi setimbang. Kita lihat option yang disediakan pada soal. Nah, pada soal yang A, harga tetapan kesetimbangan K-nya sama dengan 0. Itu benar atau salah? Salah ya, tidak harus dia sama dengan 0 saat kesetimbangan. Kemudian yang B-nya, jumlah mol zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Itu juga bukan ciri-ciri kesetimbangan. Yang C, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Apakah itu syarat suatu reaksi dikatakan setimbang? Tidak ya, itu merupakan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Kemudian yang D, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Oke, berarti ini sudah ketemu kita jawabannya. Ada di ciri-ciri reaksi setimbang yang ketiga ini. Kemudian reaksi tidak berlangsung lagi, berarti di sini reaksinya selesai, sedangkan pada saat kesetimbangan, reaksi itu berlangsung terus-menerus, tapi secara mikroskopik. Maka soal nomor 1, itu jawabannya adalah yang D. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Oke, kita lanjutkan ya. Soal nomor 2. Gas amonia di dalam industri dibuat dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen melalui reaksi kesetimbangan yang bersifat eksoterm. Nah, reaksinya ada di sini. N2 gas ditambah 3H2 gas itu setimbang dengan 2NH3 gas. Upaya yang tepat untuk memperoleh amonia secara maksimum adalah. Oke. Berarti di sini itu kita lihatnya adalah berdasarkan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Di sini yang diminta soal adalah apa upaya yang bisa kita lakukan agar memperoleh amonia secara maksimum. Amonia berarti NH3. Nah, berarti kalau kita mau NH3-nya itu diperoleh secara maksimum, otomatis kita upayakan reaksinya itu bergeser ke kanan ya. Karena NH3 letaknya di kanan. Sebelumnya kita lihat dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Di mana kita tahu bahwa kalau satu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem tersebut akan cenderung melakukan reaksi
untuk membalas aksi kita tadi, atau istilahnya itu hukum aksi reaksi. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk kembali mencapai kondisi setimbangnya. Jadi artinya saat satu kesetimbangan itu diganggu, dia akan melakukan suatu reaksi untuk menciptakan kesetimbangan yang baru. Maka di sini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Pertama kita lihat dulu dari faktor konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka arah pergeseran kesetimbangan yaitu dari arah zat tersebut. Kemudian kalau dia konsentrasinya diperkecil, arah pergeseran kesetimbangannya itu ke arah zat tersebut. Kemudian pengaruh suhu, kalau suhu diperbesar atau suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah endotherm atau yang delta H-nya positif. Sedangkan kalau suhu diperkecil, itu kesetimbangannya geser ke arah exotherm atau yang delta H-nya negatif. Kemudian ada juga pengaruh volume dan tekanan. Ini sebenarnya berbanding terbalik. Jadi cukup kita hafalkan satu yang volume saja, nanti tekanan adalah kebalikannya. Kenapa kita menghafalkan yang volume? Karena yang volume ini lebih mudah untuk kita hafalkan karena dia berbanding lurus. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti kita tidak terbalik-balik. Jadi kalau kita tahu, kalau volume diperbesar, kesetimbangannya bergeser ke mol atau koefisien yang besar. Kalau volume diperkecil, kesetimbangannya bergeser ke mol atau koefisien yang kecil. Jadi dia berbanding lurus. Nah, koefisien yang dihitung itu hanya zat yang wujudnya gas dan aqueous. Jadi kalau misalnya nanti ada zatnya yang wujudnya padat atau liquid, itu koefisiennya tidak kita hitung. Kemudian tekanan itu kebalikannya. Nah, kalau tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke mol atau koefisien yang kecil. Kemudian kalau tekanan diperkecil, kesetimbangannya geser ke mol atau koefisien yang besar. Jadi biar gampang dan biar tidak terbalik-balik, adik-adik cukup hafalkan yang volume saja. Volume diperbesar ke koef yang besar, volume diperkecil ke koef yang kecil. Sedangkan tekanan itu kebalikannya nanti. Nah, kemudian katalis. Katalis itu dia tidak menggeser arah kesetimbangan. Katalis hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi reaksi yang diberikan untuk pembentukan amonia ini. Ada reaksinya di sini. Nah, N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang dengan 2NH3. Di sini dibilang reaksinya bersifat exotherm. Artinya delta H-nya negatif. Kita anggap aja negatif X kilojoule. Nah, di sini kalau dia delta H-nya negatif, artinya reaksi ke kanan itu adalah reaksi exotherm sesuai dengan delta H-nya ini. Nah, otomatis reaksi ke kirinya itu adalah reaksi endotherm. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, yang diminta di soal adalah upaya yang tepat untuk memperoleh amonia secara maksimum. Amonia itu letaknya di ruas kanan. Berarti kita upayakan bagaimana supaya kesetimbangannya itu bergeser ke kanan. Oke, kita lihat optionnya masing-masing. Kalau suhu dinaikkan. Lihat, kalau suhu dinaikkan, kesetimbangan gesernya ke arah endotherm. Endotherm pada reaksi ini adalah reaksi yang ke kiri. Berarti ini bukan upaya yang tepat. Kemudian kalau tekanan diturunkan. Kalau tekanan diturunkan, kesetimbangannya bergeser ke koefisien yang besar. Hitung lagi koefisiennya. Karena di sini semuanya gas, berarti semuanya kita hitung. Di ruas kiri itu ada 1 tambah 3, berarti 4. Di ruas kanan itu ada 2. Berarti koefisien yang besar itu adalah koefisien yang di ruas kiri. Berarti B juga jawaban yang salah. Kemudian C. Kalau volume diperbesar, kesetimbangannya bergeser ke koefisien yang besar. Tadi kita udah hitung koefisien yang besar itu ada di ruas kiri, yaitu 4, di kanan hanya 2. Berarti ini juga ke kiri. Nah, kalau diberi katalis, kesetimbangannya tidak bergeser. Katalis hanya berfungsi untuk mempercepat tercapainya kondisi setimbang. Nah,
Yang E, apabila konsentrasi N2 dan H2 diperbesar. Berarti kalau konsentrasi N2 dan H2 ini diperbesar, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat tersebut. Berarti kalau dari arah zat tersebut, berarti dari arah kiri ke kanan. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 2 itu adalah jawaban yang option yang E. Yaitu konsentrasi N2 dan H2-nya kita perbesar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan berikut ini. Nah, sini ada 2NO2 gas setimbang N2O4 gas. Delta H-nya min 59,22 kJ. Nah, yang NO2 itu berwarna coklat, N2O4 itu tidak berwarna. Jika suhu diturunkan, yang terjadi adalah berarti ini masih pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita lihat lagi tabelnya. Nah, di sini ada pengaruh suhu ya. Kita tahu ini reaksinya kalau delta H-nya negatif, berarti reaksi ke kanannya itu ekso, sedangkan reaksi ke kiri berarti endo. Jika suhu diturunkan, yang terjadi adalah, ingat, kalau suhu diturunkan berarti kesetimbangannya bergeser ke arah ekso. Berarti kalau ekso pada reaksi ini adalah reaksi yang ke kanan. Oke, kita lihat lagi nanti di sini karena dimintanya konsentrasi, nilai Kc, dan warna. Ingat, kalau kesetimbangannya bergeser ke kanan, di sini kan suhu diturunkan. Kalau suhu diturunkan atau diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Pada reaksi ini karena delta H-nya negatif, berarti eksotermnya yang sebelah kanan. Berarti kesetimbangannya geser ke kanan. Kalau geser ke kanan, otomatis konsentrasi N2 dan O4-nya bertambah. Oke, berarti kita lihat option yang menyatakan konsentrasi N2O4-nya bertambah. Berarti ada di option D dan E. Atau boleh juga NO2-nya berkurang, itu bisa juga. Oke, kita lihat ya. Kemudian dari segi nilai K-nya, nilai Kc-nya. Ingat kembali, nilai Kc dan nilai Kp itu hanya dipengaruhi oleh suhu. Jika suhu tetap, maka nilai K-nya juga tetap. Nah, kemudian kalau nanti pada reaksi endoterm, suhu itu nilainya berbanding lurus dengan K. Jadi kalau suhu naik, nilai K-nya juga naik. Dan kalau suhu diturunkan, nilai K-nya juga turun. Sedangkan pada reaksi eksoterm atau yang delta H-nya negatif, suhu itu berbanding terbalik dengan nilai K-nya. Jika suhu naik, maka nilai K-nya turun. Dan jika suhu turun, nilai K-nya naik. Nah, sekarang reaksi kita adalah reaksi eksoterm. Berarti jika suhu diturunkan, eksoterm. Jika suhu diturunkan, nilai K-nya naik. Berarti nilai K-nya lebih besar. Yang ini ya. Nilai K-nya lebih besar. Nah, warnanya gimana? Karena kesetimbangannya bergeser ke kanan, otomatis yang coklat ini geser ke kanan kan? Berarti coklatnya akan semakin memudar. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. Nah, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm atau ke arah kanan yang tadi. Maka yang terjadi itu adalah konsentrasi N2O4-nya bertambah. Nilai Kc-nya lebih besar karena di sini dia eksoterm. Nilai K-nya berbanding terbalik dengan suhu. Kemudian warnanya karena dia bergeser ke kanan ke arah yang tak berwarna, maka warna coklatnya itu memudar. Oke, bisa dipahami ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ini sudah hitung-hitungan. Dalam suatu bejana yang bervolume 1 liter, 4 mol gas NO2 terurai menurut reaksi.
Ada reaksinya 2NO2 gas setimbang 2NO gas tambah O2 gas. Dalam keadaan setimbang terbentuk 1 mol O2. Kc reaksi tersebut adalah. Oke, kita tulis dulu apa saja data yang diketahui oleh soal. Pertama, volumenya itu sebanyak 1 liter. Kemudian ada mol mula-mula dari NO2 itu 4 mol. Kemudian pada saat setimbang, mol dari O2 itu 1 mol. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai Kc. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Oke, seperti biasa, kalau ada soal seperti ini, kita harus tuliskan dulu persamaan reaksi setaranya. Di sini sudah diberikan, kita tinggal pindahkan. 2NO2 gas setimbang 2NO gas tambah O2 gas. Ingat MBS-nya, mula-mula gas NO2-nya itu ada sebanyak 4 mol. Sedangkan yang NO dan O2 itu masih 0. Kemudian, katanya dalam keadaan setimbang terbentuk 1 mol O2. Artinya di sini setimbang terbentuk 1 mol O2. Bisa kita cari berapa mol O2 yang beraksi? Bisa ya. 0 tambah berapa hasilnya? 1 mol. Otomatis tambah 1. Nah, untuk mencari berapa mol NO yang beraksi atau yang terbentuk, itu tinggal kita bandingkan koefisien. Di sini 2, di sini 1. Berarti 2/1 kali 1 mol. Maka di sini dapatnya 2 mol. Kemudian di sini karena koefisiennya 2 juga seperti itu. 2/1 kali 1 mol. Berarti dapatnya 2 mol. Tinggal kita selesaikan. 4 kurang 2 berarti 2 mol. Sini 0 tambah 2 berarti 2 mol. Tambah 1 mol. Oke. Di sini kurang ya, karena dia kan yang terurai. Maka saat setimbang itu molnya sisa 2 mol. Nah, di sini kita diminta untuk mencari Kc. Ingat, Kc itu adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau molaritasnya. Sekarang kita baru punya data dalam bentuk mol. Maka kita harus ubah dulu menjadi konsentrasi. Maka konsentrasi NO2 itu rumusnya N per V, mol per volume dalam liter. Maka NO2 itu molnya 2 mol per 1 liter, dapat dia 2 molar. Konsentrasi NO, N per V-nya 2 mol per 1 liter, 2 molar juga. Kemudian konsentrasi O2, N per V, 1 mol per 1 liter. Maka dapatnya 1 molar. Nah, sebenarnya untuk cara gampangnya, itu kalau dia volumenya udah diketahui 1 liter, maka nggak perlu kita buatkan penjabaran seperti ini lagi. Kalau dia 1 liter, otomatis nilai molnya itu sama dengan nilai konsentrasinya. Jadi nggak perlu kita jabarkan seperti ini. Nah, tapi kalau dia nggak 1 mol, maka perlu kita cari konsentrasinya dulu. Oke, setelah kita dapat nilai konsentrasi masing-masing, baru kita masukkan ke rumusan Kc-nya. Ingat, rumusan Kc-nya berarti konsentrasi NO pangkat 2 kali konsentrasi O2 pangkat 1, koefisiennya, dibagi konsentrasi NO2 pangkat 2. Hasil kali konsentrasi produk dibagi hasil kali konsentrasi reaktan, masing-masing dipangkatkan koefisien. Oke, kita selesaikan. Konsentrasi NO2-NO-nya itu ada NO berarti 2 molar, kuadrat berarti 2 kuadrat, konsentrasi O2-nya 1 molar, per konsentrasi NO2-nya 2 molar kuadrat. Nah, ini bisa kita coret. Sisalah Kc-nya itu 1. Maka jawabannya adalah option yang B. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini masih hitung-hitungan. Kalau yang tadi menanyakan Kc, sekarang dia menanyakan Kp. Dalam satu wadah, gas N2O4 terdisosiasi 50% menjadi gas NO2, sehingga campuran gas menimbulkan tekanan total 6 atm. Harga Kp adalah. Oke, berarti di sini sudah melibatkan derajat disosiasinya atau alfa. Kita lihat dulu data yang diketahui soal.
Diketahui nilai alfanya itu adalah 50% derajat disosiasinya. Kemudian tekanan totalnya 6 atm dan yang ditanyakan itu adalah nilai Kp. Berarti di sini tidak disebutkan berapa mol mula-mulanya. Oke, berarti kita misalkan aja nanti. Oke, jawab. Kita misalkan mol mula-mula dari N2O4 itu sebanyak X mol. Nah, kemudian seperti biasa, kita harus buatkan dulu persamaan reaksi setimbangnya yang setara. Di sini kan dibilang gas N2O4 terdisosiasi, artinya dia terurai. N2O4 terurai menjadi gas NO2. Nah, ingat di sini kita harus buat koefisiennya 2NO2. Kenapa? Supaya persamaan reaksinya itu setara. Nah, kalau dia sudah setara, baru kita buatkan MBS-nya. Dimana di sini karena mol mula-mulanya kita misalkan X tadi, kita buat di sini X mol. Ini dia belum terbentuk. Kemudian diketahui itu alfanya. Alfa itu adalah mol zat terurai per mol zat mula-mula. Sekarang kita mau cari berapa mol zatnya yang terurai atau yang bereaksi. Maka mol N2O4 yang bereaksi itu bisa kita cari dengan mengalihkan alfa dengan mol mula-mula. Berarti alfanya 50% dikali X mol, maka dapatlah 0,5 X mol atau setengah X. Nah, berarti yang bereaksi atau yang terurai N2O4-nya itu adalah 0,5 X. 0,5 X mol atau setengah X mol. Otomatis berapa mol NO2 yang terbentuk? Nah, di sini berarti kita bandingkan koefisiennya. 2/1 kali 0,5 X. Maka dapatnya 1 X atau X. Berarti kan ini 2 kali setengah X. Dapatlah dia X. Kita selesaikan. X dikurang 0,5 X dapatnya 0,5 X. Kemudian 0 ditambah X dapatnya X mol. Ingat kalau untuk mencari Kp, kita perlu nanti tekanan parsial masing-masing zat yang terlibat. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui berapa mol total saat setimbang. Mol totalnya berarti 0,5 X. Ini ditambah X, dapatlah 1,5 X mol. Oke, kita cari tekanan parsial masing-masing. Tekanan parsial untuk N2O4 itu rumusnya adalah mol N2O4 per mol total kali P total. Tinggal kita masukkan. Molnya 0,5 X mol per mol totalnya 1,5 X mol kali P totalnya tadi 6 atm. Berarti ini bisa kita coret ya. Jadi 1/3 kali 6 dapatlah 2 atm. Selanjutnya kita lakukan rumus yang sama untuk mencari tekanan parsial dari NO2. Berarti mol NO2 per mol total kali P total. Molnya di sini X mol per mol totalnya 1,5 X mol kali 6 atm. Berarti dapatlah dia 4 atm. Setelah dapat tekanan parsial masing-masing gas, baru kita masukkan ke rumusan Kp-nya. Rumusan Kp-nya berarti tekanan parsial dari gas NO2 pangkat 2 dibagi tekanan parsial dari N2O4. Oke, ini udah benar ya. Lalu kita masukkan datanya. PNO2 itu tadi nilainya PNO2 4, karena dia kuadrat berarti 4 kuadrat. PN2O4 itu nilainya 2, berarti 4 kuadrat per 2 sama dengan 16/2. Maka nilainya sama dengan 8. Maka jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah option yang C. Oke, bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau misalnya mol mula-mulanya itu belum diketahui atau tidak ada datanya pada soal, maka kita misalkan saja dengan suatu variabel. Misalkan X, A, atau lain sebagainya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau ini soalnya menggunakan alfa. Ingat aja alfa itu adalah mol zat terurai per mol zat mula-mula. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6, ini diketahui reaksi kesetimbangan. Ada 2, dengan nilai K-nya masing-masing. Kemudian
harga tetapan kesetimbangan untuk reaksi A tambah AC2 setimbang 2AC adalah. Oke, berarti ini konsepnya adalah hubungan K beberapa reaksi yang berkaitan. Oke, kita lihat dulu. Seperti biasa, kalau ada soal-soal seperti ini, maka yang pertama kita lihat adalah reaksi kesetimbangan yang ditanyakan. Seperti yang ditanyakan yang ini kan? Nah, kita cek atau kita cocokkan reaksi yang ditanya ini dengan reaksi yang diketahui soal. Nah, di sini ada A. A itu adanya di reaksi yang pertama. Jumlahnya 1, letaknya sama-sama di kiri. Berarti reaksi yang pertama ini itu tidak perlu kita apa-apakan, alias tetap. Nah, sekarang lihat lagi ada AC2. AC2 itu adanya di reaksi pertama ada, reaksi kedua juga ada. Maka kita skip aja dulu. Supaya gampang kita lihat lagi yang sebelumnya. Itu ada AC. AC itu cuma ada di reaksi yang kedua. Lihat, reaksi yang kedua itu AC-nya cuma 1, sedangkan yang diminta soal itu 2. Dan letaknya sudah sama-sama di kanan. Berarti di sini yang reaksi kedua tinggal kita kalikan 2. Supaya nanti hasilnya ada 2 AC. Oke, setelah seperti ini, kita ingat kembali prinsip dari hubungan K beberapa reaksi yang berkaitan. Jika reaksi dibalik, maka K2 itu sama dengan 1/K satunya. Jika reaksi dikalikan satu bilangan, misalnya X, maka K2 itu adalah K1 pangkat X. Kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka nilai K3 itu sama dengan K1 dikali K2. Ini akan kita aplikasikan nanti. Kita lihat lagi. Reaksi yang pertama itu tetap. Berarti kita langsung aja tulis nilai K-nya sama dengan 4. Kemudian reaksi yang kedua itu dikali 2. Maka semuanya kali 2. 2B tambah 2AC2 setimbang 2BC tambah 2AC. Ingat konsepnya, kalau nilai K-nya, kalau satu reaksi itu dikalikan satu bilangan, berarti di sini kali 2, maka nilai K2-nya itu adalah K1 pangkat X. Berarti di sini nilai K-nya menjadi 0,5 pangkat 2 atau 0,5 kuadrat. Dapatlah 0,25. Nah, supaya dapat reaksi yang diminta, kita harus jumlahkan kedua reaksi. Oke, ingat kembali prinsipnya, penjumlahan reaksi. Jika ada zat yang sama di ruas yang berbeda, itu bisa kita coret. Berarti di sini ada 2B dengan 2B. Ada 2BC dengan 2BC. Kemudian di reaksi pertama ada AC2, di sini ada 2AC2. Berarti 1 AC2-nya bisa kita coret. Maka tersisalah A ditambah AC2 itu menghasilkan atau setimbang dengan 2AC. Sudah sama dengan yang diminta soal? Sudah ya, A tambah AC2 setimbang 2AC. Karena reaksinya kita jumlahkan, maka nilai K3-nya itu adalah K1 kali K2. Berarti 4 dikali 0,25 dapatlah 1. 0,25 kan 1/4 ya. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Maka di sini jawaban yang benar itu adalah yang E. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir pada video ini, yaitu soal nomor 7. Reaksi kesetimbangan berikut yang memiliki nilai Kp sama dengan nilai Kc adalah. Oke, berarti ini kita lihat hubungan antara nilai Kc dan nilai Kp. Ingat kembali rumusnya. Kp itu sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N, di mana R itu adalah tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian T itu adalah suhu dalam satuan Kelvin. Dan delta N itu adalah sigma koefisien produk yang wujudnya gas dikurang sigma koefisien reaktan yang wujudnya gas. Nah, sekarang yang diminta soal itu adalah mana reaksi yang nilai Kp sama dengan Kc. Nah, supaya membuat nilai Kp-nya sama dengan nilai Kc, maka kita harus membuat nilai delta N ini sama dengan 0. Kenapa?
Karena kalau RT pangkat delta N berarti RT pangkat 0, maka nilainya sama dengan 1. Berarti kalau di sini dia delta N-nya 0, maka nilai Kp akan sama dengan nilai Kc. Nah, delta N itu adalah tadi sigma koefisien produk yang wujudnya gas dikurang sigma koefisien reaktan yang wujudnya gas. Berarti tinggal kita kurangkan aja. Kita lihat option yang A. Yang A itu di kiri atau reaktannya 1, yang di kanan itu 2. Jadi 2 kurang 1, 1 ya. Nah, di sini supaya kita hasilnya 0, berarti kan koefisien ruas kiri sama dengan koefisien ruas kanan. Gampangnya gitu aja. Berarti yang A itu tidak sama, sini 1, sini 2. Berarti yang B, sini 2, sini 1 tambah 1. Oke, ini bisa ya, kita simpan dulu. Yang C, koefisien di kirinya atau reaktannya 2, yang di kanan ada 2 tambah 1. Jadi 3. 3 sama. Saat dikurangkan dia berarti nggak sama dengan 0 ya. Cara gampangnya gitu aja. Kalau kita mau delta N-nya sama dengan 0, berarti koefisien ruas kiri itu harus sama dengan koefisien ruas kanan. Di sini 1 tambah 3, 4. Sini 2, nggak sama. 2 tambah 1, 3. Sini 2. Nggak sama ya. Oke, ini kayaknya seperti ada kesalahan penulisan. Berarti di sini jawaban yang benar itu adalah option yang nomor yang B ya. Dimana 2HI gas setimbang H2 gas tambah I2 gas. Sini produknya 1 tambah 1, koefisiennya 2, reaktannya juga koefisiennya 2. Berarti 2 kurang 2, 0. Maka nilai Kc-nya akan sama dengan nilai Kp. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan soal kita untuk materi kesetimbangan kimia. Selamat belajar untuk adik-adik, semoga sukses ujiannya. Kakak tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.